Era demokrasi dengan kebebasan mengekspresikan pemikiran dituding menjadi gejala tumbuhnya paham radikalisme. Harus utamakan gagasan keagamaannya untuk dibenturkan dengan konsep kehidupan berbangsa. Artinya mempertentangkan antara konsep bernegara di satu sisi dengan konsep beragama yang ujungnya mengatakan bahwa negara ini kafir karena tidak menggunakan hukum, tidak menggunakan sistem pemerintahan menurut keyakinan agamanya, apapun agamanya. Nah, termasuk kalau umat Islam ada yang berpendapat begitu, maka itu termasuk kategori radikalis dari pengertian dari sisi keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, hingga contohnya. Kita mulai dari pengertiannya. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, penjebolan dari suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari radikalisme. Yang pertama, bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik atau merasa benar sendiri dan merasa yang berbeda itu adalah salah. Dan yang ketiga, eksklusif membedakan diri sendiri dengan umat yang lainnya. Contoh dari radikalisme yang pernah terjadi di Indonesia, saya hanya menyebutkan dua. Yang pertama, aksi bom Bali pada tahun 2002 sebagai aksi kelompok radikalis di Indonesia yang mengakar pada pendiri Darul Islam Indonesia bernama Kartosuwiryo. Diambil dari berita republika.co.id 6 Oktober 2021 dalam buku Solawidin 2013. Yang kedua yaitu pengeboman Makassar 2021. Terjadi pengeboman di Makassar, tepatnya di satu gereja katedral di kota Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Hal itu mengakibatkan duka besar bagi Indonesia karena mengakibatkan korban sebanyak 20 orang dan pelaku bernama Ibrahim Ibnu Andra. Baiklah, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran saudara. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Awi Sinaga selaku moderator kegiatan FGD pada hari ini. Adapun tema FGD kita yaitu toleransi kehidupan umat beragama dalam menangkal radikalisme untuk memperkuat ketahanan nasional. Sebelumnya ada beberapa aturan yang Anda perlu pahami. Yang pertama, bahwa jawaban dari saudara tidak ada yang bersifat benar ataupun salah. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk menyela peserta lain ketika berbicara tanpa adanya instruksi dari moderator. Baiklah, terdapat 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi kehidupan umat beragama dalam menangkal radikalisme untuk memperkuat ketahanan nasional? Yang akan dijawab oleh Anggi dan Ramadan. Kami persilahkan Anggi. Ya, terima kasih pada moderator. Sebelumnya mari kita bahas apa itu toleransi dalam tema kita ini. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Toleransi yang dapat kita lakukan untuk menangkal radikalisme adalah dengan menghormati dan tidak memaksakan umat beragama lain untuk memeluk agama tertentu. Maksudnya di sini kita memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya kepada umat beragama yang lain. Nah, melalui toleransi ini akan tercipta kerukunan dan kerukunan. Kerukunan ini akan menciptakan ketahanan nasional, sehingga ketahanan nasional inilah yang nantinya bakal menjadi kekuatan untuk menangkal radikalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ramadan. Kami persilahkan Ramadan. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab. Toleransi ialah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antara individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagamaan, perlu menerapkan sikap toleransi. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar semua manusia yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Dengan adanya sikap toleransi ini, tentunya kita dapat menangkal radikalisme yang ada di kita saat ini maupun kelompok tentunya tidak akan terjadi. Sekian. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, menurutmu bagaimana radikalisme dapat berkembang sehingga mengakibatkan kurangnya kerukunan antar masyarakat, terutama kerukunan antar umat beragama? Kami persilakan Grace. Baik, jadi radikalisme itu artinya adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang drastis. Nah, di sini menurut saya radikalisme itu mengakibatkan kurangnya kerukunan terutama dalam kehidupan beragama itu terdapat 2 faktor, yaitu faktor pemikiran dan sosial. Pemikiran itu, radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan sekalipun harus
memakai kekerasan. Sementara faktor sosial itu disebarkan dengan dipengaruhi oleh orang lain, terlebih jika orang tersebut berpikiran sempit. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Seberapa efektifkah peran Pancasila dalam menangkal radikalisme di Indonesia? Samuel dan Alda. Samuel, kami persilahkan. Baik, saya akan jawab. Radikalisme bertentangan dengan Pancasila karena paham ini tidak sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan. Radikalisme juga termasuk pada keadaan yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan peri kemanusiaan dan yang beradab. Pancasila harus dijadikan pedoman dalam proses berorganisasi sebagai upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme. Dengan begitu, Pancasila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali saat ini sebagai upaya dalam merangkai rasa kebangsaan dan rasa keharmonisan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan jawab oleh Alda. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut tidaklah mudah dan sesederhana yang kita pikirkan. Kita membutuhkan kerja keras dan konsistensi yang cukup untuk membumikan kembali ideologi Pancasila dalam menangkal radikalisme. Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman upaya benteng pertahanan untuk mencegah gerakan radikalisme. Dengan begitu, dapat dikatakan peran Pancasila memiliki keefektifan yang sangat besar sekali dalam menangkal radikalisme di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, sebagai mahasiswa yang memiliki peran tentunya, langkah apakah yang dapat dilakukan dalam menangkal paham radikalisme di tengah masyarakat? Yang pertama, Odelia dan Alif. Saya persilahkan Odelia. Baik, terima kasih. Sebagai mahasiswa, langkah yang dapat dilakukan untuk menangkal paham radikal di tengah masyarakat, yang pertama, kita bisa memiliki pemikiran yang terbuka dan menanamkan jiwa nasionalisme, serta waspada terhadap provokasi. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kontribusi dengan mendorong pemerintah untuk membuat atau membentuk forum-forum yang digunakan untuk mencegah tindak radikalisme. Kemudian kita bisa membantu aparat di daerah untuk memantau daerah-daerah yang kemungkinan bisa berpotensi membawa radikalisme. Kemudian yang terakhir, sebagai mahasiswa, kita bisa bersama pemerintah untuk mendorong semua pihak, ormas-ormas, untuk membangun masyarakat dan menangkal radikalisme di tengah masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya Alif. Ya, terima kasih kepada moderator. Kita generasi penerus bangsa perlu mendapatkan pemahaman dan wawasan tentang ilmu agama yang lebih baik agar dapat memberikan kontribusi bagi negara dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dalam mencegah paham radikalisme, mahasiswa harus tanggap dalam mengenali dan menangkal perkembangannya paham radikalisme di lingkungan kampus. Dengan mengikuti seminar atau sosialisasi anti-radikalisme, kita menjadi lebih paham terkait apa itu radikalisme dan dampak yang ditimbulkannya. Dan dengan mengikuti hal-hal tersebut, kita dapat tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi suatu masalah tentang radikalisme tersebut. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum ditutup acara FGD ini, akan disimpulkan oleh notulen kami, Elizabeth. Kami persilahkan. Baik, berikut saya akan merangkuman apa isi dari FGD kali ini. Toleransi itu merupakan sikap saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Toleransi yang dapat kita lakukan untuk menangkal radikalisme ialah dengan menghormati dan tidak memaksakan umat beragama lain untuk memeluk agama tertentu. Ada beberapa faktor dalam radikalisme kali ini. Tapi ada dua faktor yang ditekankan, yaitu faktor pemikiran dan faktor sosial. Untuk penanaman ideologi Pancasila menjadi faktor penting untuk menangkal radikalisme. Peran Pancasila sungguh diperlukan sebagai upaya menyelesaikan masalah radikalisme. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut tidaklah mudah dan kita harus membutuhkan kerja keras dan konsisten yang cukup untuk membumikan kembali ideologi Pancasila dalam menangkal radikalisme. Sebagai mahasiswa, langkah yang dapat kita lakukan untuk menangkal paham radikal tersebut di tengah masyarakat ialah sebagai mahasiswa hendaknya kita memiliki pemikiran yang terbuka, berjiwa nasionalisme, waspada terhadap provokasi, dan melakukan kontribusi bersama pemerintah dengan mendorong semua masyarakat untuk melawan dan menangkal radikalisme di tengah masyarakat. Sekian rangkuman FGD kali ini, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, tidak terasa telah sampai di penghujung acara. Kiranya kegiatan FGD ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan saudara untuk memahami bahwa pentingnya radikalisme untuk mempertahankan nasional. Baiklah, sampai jumpa di lain hari.